warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lilis Setiani dengan NIM 19021070045P dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi dari Universitas PGRI Madiun. Ini adalah tugas kedua micro teaching saya dengan model pembelajaran Make Match. Silakan menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai, anak-anak silakan berdoa dulu. Ya, terima kasih. Siang hari ini cuacanya begitu panas. Kalian harus tetap semangat karena di luar sana banyak anak-anak yang ingin sekolah tetapi mungkin dengan keterbatasan biaya atau jarak ke sekolah yang begitu jauh dan yang sakit. Jadi kalian yang di sini yang diberi kesehatan harus tetap semangat agar dapat mencapai cita-cita yang kalian inginkan. Kali ini materi kita adalah tentang kelangkaan. Di Indonesia pernah mengalami kelangkaan kedelai. Kedelai merupakan sumber protein, bahan baku pembuatan tahu dan tempe. Di Indonesia, permintaan tahu dan tempe sangat tinggi, apalagi di kalangan menengah ke bawah. Dari penjelasan Ibu tadi, ada yang tahu sebenarnya apa sih inti dari kelangkaan? Iya, benar sekali. Kelangkaan. Sebenarnya kelangkaan membahas dua hal. Yang pertama, kebutuhan yang tak terbatas dan alat pemuas yang terbatas. Di sini bisa disimpulkan bahwa kelangkaan merupakan kondisi di mana alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia yang sifatnya terbatas. Dari dua masalah ini tadi, di sini manusia harus menentukan sebuah pilihan. Pilihan-pilihan nantinya akan memunculkan sebuah skala prioritas. Ada yang tahu apa itu skala prioritas? Ya, skala prioritas merupakan daftar kebutuhan manusia mulai dari kebutuhan yang paling penting, selanjutnya ya begitu penting, dan yang terakhir tidak penting. Selanjutnya pilihan-pilihan manusia itu akan memunculkan konsekuensi yang ketiga, yaitu adanya biaya peluang. Apa itu biaya peluang? Biaya peluang merupakan biaya yang muncul dari satu pilihan untuk menggantikan pilihan yang lainnya. Sekarang Ibu memberi contoh kepada kalian. Jika kalian mempunyai uang 50.000, Anda akan memilih untuk membeli novel atau menonton film. Anak zaman sekarang pasti memilih untuk menonton film. Jadi, biaya peluang yang beli novel tadi akan hilang. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, mengerti apa sih sebenarnya kelangkaan. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor
dari kelangkaan. Dan yang ketiga, cara mengatasi kelangkaan. Untuk selanjutnya, faktor-faktor dari kelangkaan. Yang pertama, keterbatasan jumlah benda yang ada di alam. Ada yang ingin memberi contoh? Dimaksudkan keterbatasan jumlah benda yang ada di alam. Ini jika kita menggunakannya terus-menerus, benda itu akan habis. Contohnya batu bara, minyak bumi. Itu contoh dari keterbatasan jumlah benda yang ada di alam. Yang kedua, kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Sumber daya alam akibat ulah manusia ini seperti penebangan secara liar. Itu merupakan kerusakan sumber daya alam. Di sini sumber daya alam dibagikan menjadi dua. Ada yang tahu anak-anak? Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang kedua sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ada contohnya sumber daya alam yang dapat diperbarui, bisa tumbuhan, bisa hutan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti tadi, minyak bumi dan batu bara. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya alam yang ada. Manusia mempunyai keterbatasan dalam kemampuannya, maka untuk itu harus memerlukan biaya. Seperti kalian sekolah itu tadi, sekolah memerlukan biaya. Kalian sekolah bayar atau enggak? Pastinya bayar. Yang selanjutnya, cara mengatasi kelangkaan. Yang pertama, tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan. Jika tadi faktornya adalah penebangan secara liar, maka cara mengatasinya adalah menanam pohon kembali seperti reboisasi dan melakukan tebang pilih. Yang kedua, melakukan penghematan dalam pemanfaatan sumber daya. Ada yang ingin memberi contoh dalam pemanfaatan sumber daya ini? Jika kalian selesai mandi, harus mematikan keran air agar tidak boros, mematikan lampu di siang hari, seperti itu. Yang ketiga, melakukan proses daur ulang. Jika kita mendaur ulang sebuah plastik, kita mendaur ulang plastik itu lebih baik kita buat kerajinan seperti membuat dompet atau membuat tas dari plastik. Sekarang ibu tanya, siapa di sini yang mencuci baju tidak menggunakan deterjen? Tidak ada kan? Sekarang kalian tahu bahan dari pembungkus deterjen itu adalah plastik. Jika kita mendaur ulang plastik tersebut, akan mempunyai nilai guna dan nilai jual. Yang selanjutnya, mencari sumber baru sebagai pengganti. Ada yang ingin memberi contoh? Untuk cara mengatasi kelangkaan, mencari sumber baru sebagai pengganti di sini seperti jika hanya mengalami kelangkaan beras, kita bisa menggantinya dengan gandum, dengan jagung, dengan ubi-ubian yang ada di sekitar kita. Sekarang ibu akan membagikan di sini ibu membawa sebuah kartu. Ini kartu apa anak-anak? Ini adalah kartu mainan. Tapi di belakangnya sini ibu sudah menuliskan soal dan jawaban. Untuk yang bertuliskan
hijau ini adalah sebuah soal dan yang bertuliskan hitam ini adalah sebuah jawaban. Ibu akan membagikan kepada kalian dan silakan kalian untuk mencari pasangan kalian. Ya, dalam hitungan ketiga, silakan kalian mencari pasangannya masing-masing. Sudah? Dari jawaban kalian, ternyata kalian dengan waktu yang singkat ini bisa memahami apa yang dimaksud dengan kelangkaan. Sekarang ibu tanya kembali. Dari penjelasan ibu tadi, mulai dari pengertian kelangkaan, faktor-faktor kelangkaan, cara mengatasi kelangkaan, ada yang belum paham? Sudah? Berarti tidak ada yang ditanyakan? Tidak. Sebenarnya gini, di dalam menanggapi sebuah kelangkaan itu sebenarnya dimulai dari diri kita sendiri, dari ibu, dari kalian semua. Sebenarnya kita harus menghemat sumber daya alam yang ada. Sekian pertemuan kita hari ini. Jika ibu ada salah kata, ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video pembelajaran saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.